Wabarakatuh. Mohon maaf dari kemarin saya mau telepon di sini. Oh, mau telepon saya dari kemarin, sayang. Oke, gimana? Iya, saya ingin minta pendapat ini. Kenapa, kenapa, kenapa kok nangis duluan? Ada apa? Ya, saya betul apa tidak sebagai ibu? Kenapa? Iya, saya betul atau tidak sebagai ibu? Gitu. Saya Ba- eh, terlalu pengen ibu. Bagaimana gitu ya saya terhadap ibu saya gitu. kenapa? Kenapa mengatakan itu pada diri sendiri? Kenapa harus berbicara bahwa kamu kejam? Kenapa, sayang? Kenapa? Ya, saya seorang single parent dan ya gitu. Terus? Nah, sedangkan kalau ayah anak-anak udah meninggal gitu. Oke, terus? Udah. Dan terus mereka dia dulu itu meninggalkan kita kayak gitu kan yang dia saya tidak Terus? berarti saya merantau ke luar negeri kayak gitu terus di luar negeri saya meninggalkan anak-anak saya saya anak saya berpisah gitu satu ikut neneknya satu ikut adik saya awalnya gitu Terus? karena saya ingin anak saya punya pendidikan yang tinggi gitu tidak seperti saya cari kerjaan di Indonesia sangat sulit ya misalnya saya pantau lah ke luar negeri kayak gitu biaya anak saya kayak gitu kan karena emang suami saya itu dulu itu almarhum itu kan sakit stroke yang tidak habis-habis saya itu semua saya jual rumah pun kita nggak punya hanya harus sisa hutang gitu kalau saya tetap di Indo saya mau bayar kayak apa gitu yang masih Betul, gitu betul, betul. Terus? terus akhirnya saya nekat pergi ke luar negeri merantau. Nah, anak saya alhamdulillah sudah menjadi sarjana keperawatan yang baru. Saya di sini sekarang sudah 6 tahun, tapi saya belum bisa pulang karena yang dijaga 2 tahun meninggal, 1 tahun meninggal. Oke. Saya Belum pernah belum gitu. pernah finish kontrak. Oke, terus? Giliran mau pipis ada masalah dengan majikan. Saya sempat mau diperkosa. Astagfirullahaladzim. Terus? Saya berjuang di sini demi anak kayak gitu. Anak saya satu sudah lulus, sekarang dia sudah bekerja. Nah, tapi saya di sini ada yang mengganjal gitu loh, karena saya dekat dengan seorang laki-laki gitu loh, Kenapa? dekat dengan seorang laki-laki kayak gitu. Emang dari dulu anak saya itu nggak pernah dekat dengan laki-laki kayak gitu ya. Oke. Nah, dia bercerita dia dekat dengan laki-laki. Saya ada keganjalan gitu dari 2024 gitu kan. Kalau anak saya berubah gitu loh, Oke. yang gak pernah melawan, dia sekarang melawan kayak gitu loh. Saya tidak sakit hati dengan omongan-omongan menurut saya. Sakit hati karena omongan anakmu. Contohnya? Iya, kayak contohnya, kayak saya katanya yang merusak ya hubungan dia kayak gitu. Oke. Ya, Terus? yang sekarang anak saya sampai ke level minus. Lilit utang. Oke, terus? Iya, minus. Padahal dia udah bekerja. Kontrakan saya yang bayarin karena emang mereka kan kuliah itu kan jauh dari kampung gitu ya misalnya mereka anak saya hanya 2 gitu. Yang satu ini perempuan kan sudah lulus kuliah, dia bekerja, terus anak saya yang laki-laki juga kuliah juga wis gitu. Maksud saya biar nggak seperti saya gitu, dia biar gampang mencari pekerjaan. Oke, terus? Terus masa sini tambah aneh gitu kan, kok dia kerja. Saya tanya ke dokternya itu gaji dia itu per bulan berapa gitu, katanya gaji pokok itu 4,5 ya mis gitu.
1,5, kadang katanya Pak ada tindakan karena dia kan sebagai perawat gitu kan. Nah, itu bisa sampai 5,5, 5,6 itu bisa sebulan. Uangnya habis terus bis gitu. Uang itu habis terus dan dia selalu kan kontrakan saya yang bayar lebih sultan tempat tinggal anak saya berdua itu. Terus kebutuhan sehari-hari untuk makan saya yang asli gitu. Uang dia itu kemana gitu. Saya menanyakan gitu kan. Malah dia terlilit hutang gitu, misalnya hutang pinjol juga. Sampai utang Shopee Pay juga kayak gitu sampai 3 gitu kan, sampai 3 bulan kayak gitu. Totalnya sampai sekitar lebih dari ya mungkin perkiraan 20 jutaan lah yang bisa. Nah, saya sebagai ibu wajar atau tidak itu saya menanyakan utang ini banyak itu untuk apa gitu. Jadi kamu itu besar gitu. Sedangkan kebutuhan sudah saya penuhi kayak gitu loh. Dia selalu tidak menjawab kayak gitu loh. Dia selalu emang saya itu tidak suka dengan laki-laki yang berpacaran dengan anak saya ini loh gitu. Saya tidak suka karena satu dia tidak punya sopan santun. Jadi main ke rumah kayak gitu, main masuk tanpa permisi tanpa apa gitu. Menurut saya itu tidak punya attitude gitu kan. Walaupun rumah itu rumah kontrakan, tetapi itu rumah saya yang bayar kayak gitu. Walaupun saya ada di sini, tolong hargain kayak gitu. Tanpa permisi, tanpa apa dia masuk kayak gitu. Saya tidak suka gitu dengan anak itu yang emang katanya juga dia nganggur gitu loh gitu. Saya udah berkali-kali mengingatkan anak saya, tapi anak saya selalu membela laki-laki itu kayak gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan. Emang sulit bagi saya yang misial. Kamu pilih dia atau saya gitu. Emang sulit ya bagi saya gitu yang di sini. Dan anakmu pilih siapa? Katanya sih pilih saya gitu. Karena saya bilang kalau kamu pilih dia saat ini ibu akan mewakilkan keluarga untuk melamar laki-laki itu minta pertanggungjawabannya gitu. Saya bilang kan kayak gitu ya. Saya nggak mau anak saya dibiarkan saja kayak gitu loh. Kalau dia pilih laki-laki itu ya akhirnya saya langsung menikahkan dia kayak gitu loh. Betul. Tidak salah. Tidak salah. Begitu. Tidak salah. Iya. Terus semua fasilitas yang saya berikan gitu saya ambil kembali karena itu aset saya kayak gitu. Semua yang dia minta berikan. Dia minta motor saya berikan cash 28 juta. Terus kemarin terakhir dia minta iPhone gitu karena dia udah bekerja yang ya minta handphone sampai total 22 juta saya berikan walaupun dia dengan kata pinjam saya berikan gitu karena untuk anak. Terus? Dia bilang pilih saya, tapi dia tetap komunikasi dengan laki-laki itu. Katanya kita itu katanya kan tidak ada masalah katanya gitu. Ibu katanya, ibu yang mengganggu hubungan kita katanya tuh. Cara pasarannya, ibu yang mengganggu hubungan saya, tapi pekerjaan saya jangan diganggu katanya gitu. Oke, terus? Jadi dia sekarang masih komunikasi dengan baik. Apakah saya kalau seandainya tega dengan anak, apakah saya salah nih? Saya akan memutus semuanya dan saya akan mengambil fasilitasnya. Saya akan ambil semuanya. Dan hutangnya saya tidak akan mau membayarkan. Saya yang bayarin hutangnya. Sedangkan saya tanya baik-baik.
utang sebegitu banyak itu untuk apa gitu, tolong jujur gitu. Saya minta aplikasinya kayak gitu kan, tapi dia nggak memberikan aplikasi itu kayak gitu nih, seperti ya Shopee kayak ataupun yang lainnya kayak gitu kan. Saya udah ngomong baik-baik gitu, dia nggak mau memberikan. Kan kalau kita punya kalau kita punya aplikasinya kan ada riwayatnya ya Miss ya, gitu. Betul, Beli apa kayak gitu. betul. Terus akhirnya dia katanya buat beli handphone cowok itu, buat beli supaya foto anak itu. Nah, untuk anak itu bisa ya harus bayangin. Bilangnya katanya untuk beli makanan, tapi lama-lama dia katanya untuk itu Mi. Sampai saya kalau seandainya melepas anak saya kejam sama anaknya. Satu hal lagi, ibu tidak kejam jika ibu memutuskan itu. Terserah pandangan orang di luar sana, saya tidak peduli. Tetapi ibu berhak bahagia. Berapa banyak ibu-ibu TKW yang memperjuangkan anaknya, tapi anaknya sama sekali tidak menghargai contohnya anak ibu. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena dia sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya. Dan ibu tidak berhak untuk menentukan pilihannya. Dan jangan pernah meminta seseorang untuk memilih. Itu kesalahan ibu jika ibu bilang, kamu pilih aku atau dia. Akhirnya ibu merasa bahwa dia sedang memilih ibu, tetapi sebenarnya tidak. Ibu sendiri yang akan merasakan itu. Ini dampak dari seseorang yang meminta memilih. Tetapi kita harus tegas pada diri sendiri. Kamu feeling dia nggak memilih kamu. Lebih baik apa? Mundur. Tahu diri. Batasin. Karena kenapa? Ibu akan membiarkannya, tapi lama-lama ibu akan teracuni, kecewa dan hancur. Ibu mati-matian beliin dia HP, ternyata dia mati-matian beliin HP orang lain. Ibu mati-matian memberikan petunjuk yang terbaik buat dia, tapi dia tidak tahu. Dan tidak salah dia juga. Tidak salah, anakmu juga tidak salah. Karena anak ibu terbiasa dimanjakan. Ngerti? Iya, ngerti Miss gitu. Jadi uang dia utang buat beli HP cowoknya, buat beliin sepeda motornya cowok lain. Terus tiba-tiba suatu saat dia ditinggalin nangis, putus asa. Ibu udah uangnya habis, anaknya gila. Si cowoknya bahagia. Kalau saya, Bu, lebih baik saya putus. Saat ini, saat kamu bukan pilihan. Untuk menyehatkan mentalmu, seandainya suatu saat anakmu kembali, kamu masih tetap bisa berdiri tegar dan bahagia, serta bisa menerimanya apa adanya. Tetapi jika saat ini ibu memaksakan diri untuk mencintai dia, akhirnya apa? Satu, anak ibu hancur, kedua, ibu juga hancur. Dan saat dia hancur, kalian sama-sama hancur, akhirnya apa? Mengakhiri hidup. Stres, depresi, gendeng, edan, gak kapok. Sekarang harus tegas sama diri sendiri, Bu. Saya sama anak saya selalu tegas. Kamu berani bercinta, lepaskan segalanya. Lepaskan segalanya. Itu yang dimaksud saya gitu loh. Iya, ya udah, tinggalin aja, Bu. Menikah ya tinggal. Bukan masalah mau menikah atau enggaknya, Bu. Enggak. Dia sudah melampaui batas. Dan saya yakin mereka sudah melakukan hubungan yang tidak sepantasnya. Jika si laki-laki aja tidak menghormati tempat kosan dia, bagaimana dia bisa menghormati anak ibu? Kasih tahu saya. Saya rasa mereka udah melakukan hal yang lebih, di mana si laki-laki merasa bahwa dia udah memiliki segalanya dari anak ibu. Lepaskan biar dia tahu diri. Nggak tega, nggak tega, tapi harus. Iya. Yang berjuang di sini mati-matian biaya sekolah dia. Kuliah. Saya di sini kerja di sana anjing, ngurusin anjing, hujan angin, tetap harus ngeluarin anjing. Anjing elder yang gede itu loh bisa dia mukanya terus. Aku mau saya datang ke sini. Sampai saya di sana anjing. Ini tetap bertahan. Ya anak saya. Tapi gila memang saya. Aku yang belum seperti itu. Kurang keluar. Saya
Saya emang salah gitu ya ninggalin anak saya, tapi kan kalau saya tidak pergi, siapa yang bayar hutang? Almarhum saya yang udah, dan ibu tidak mungkin bisa kerja sekarang ya. Saya nggak pergi ke sini. Pemerintah sama mereka dilawan, giliran dia punya utang, saya ikut bayar, dia cuma bilang emang saya minta katanya dibayarin, padahal saya ikut bayarin gitu. Ternyata cowok itu di situ ada adiknya buru-buru dikasih bis tiap bulannya, adiknya cuma kerja sampingan sambil kuliah sambil nyupir bis kadangnya, anak saya nyupir truk, nyupir rental, kerja apa aja buat nutupin kebutuhan bu, katanya gitu. Tapi dia malah menjadi seolah-olah langsung begitu saya. Saya nggak minta supaya saya rebut, dia harus membalas kebaikan saya tidak cuman ingin dia hargai saya, tahu perjuangan saya. Paham, 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 paham. Paham banget. Miss Yuni merasakan itu juga. Minum air dulu, saya. Minum air dulu, sebentar aja. Minum air sebentar. Nggak apa-apa, pin muntah-muntah aja, nggak apa-apa, saya. Muntah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Muntah aja, biar lega. Muntah, muntah, muntah. Muntah, Bu. Muntah, muntah, nggak apa-apa, muntah aja. Muntah aja. Minum lagi terus dimuntahin lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar lega, biar lega. Muntahin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf, nggak usah minta maaf. Miss Yuni nungguin kamu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Saya malah seneng ibu ada di hati, nggak bisa keluar, ibu muntahkan, itu akan membuat ibu ringan bebannya. Nggak apa-apa. Mm-mm. Emosi yang tertahan akan menjadi penyakit ibu. Dan saat ini saya bisa nyatakan ibu juga terhindar dari penyakit hati, penyakit kanker, penyakit tumor, karena ibu udah muntahkan semuanya. Ibu nggak perlu simpan dalam hati, ngerti? Siapa sih di sini? Mm-mm. Karena efek dari saya kemarin waktu itu ya. Mm-mm. Tarik nafas pelan-pelan, Bu. Tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Miss Yuni nungguin kamu, nggak usah khawatir.
Tahan nafas, tarik lagi. Nanti lega. Iya, Miss. Lebih tenang kan sekarang? Minum air ya? Iya. Mm-mm. Loh, hilang Bu Ira. Loh, hilang Bu Ira. Tak kalau minum air kok hilang Bu Ira. Halo, halo. Halo, Miss. Putus. Oh, oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu ini kerja di mana sih sebenarnya? Saya kerja di Taiwan, Miss. Astagfirullahaladzim, kerja di Taiwan. Oke, oke, siap, siap. Iya, Miss. Oke. Saya dulu merawat nenek. Heeh. Pertama kali saya datang ke Taiwan, saya merawat nenek dan di situ ternyata tidak diberitahukan ya kalau di situ itu ada anjing, Miss. Ya, anjingnya besar-besar, Miss. Dua Mm-mm. yang besar, Mm-mm. yang kecil-kecil yang di dalam rumah itu Mm-mm. dua, terus kucing dua kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Heeh. Saya jaga nenek yang sudah emang sudah benar-benar pikun, Miss. Ya Mm-mm. kalau itu, maaf ya, Miss, agak jorok sedikit. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalau itu buat mainan, Miss, buat kayak tanah gitu loh, buat anak kayak anak kecil kayak gitu loh, buat mainan Mm-mm. itu dilap-lapin ke tembok-tembok kayak gitu, Miss. Astagfirullahaladzim. Terus saya harus ngurus anjing dua. Mm-mm. Saya jalanin, Miss, demi anak saya. Iya, siap. Sehari 3 kali saya harus mengeluarkan anjing besar-besar yang tinggi itu loh, Miss. Iya, saya tahu. Heeh. Anjing Heeh. bulldog apa-apa itu lah namanya. Mm-mm. Mm-mm. Saya juga nggak tahu. Serem banget pokoknya dua itu. Pernah kegeret anjing nggak, Bu? Awalnya dia Kalau anjing itu kan bisa geret orang. jadi geret, Pernah ditarik sama bulldognya. ya gitu kan. Kalau di sini kan suka ada angin puting beliung yang bisa Betul, bertayung gitu betul, ya, betul, Miss, betul. ya. Heeh. Angin kenceng pun saya tetap harus ngeluarin anjing itu, Miss. Heeh. Dan di suatu saat itu kan petir besar banget ya, Heeh. anjing kaget, dia lari, saya diseret, Miss. Mm-mm. Dan Mm. anjing itu sering berantem dengan anjing tetangga gitu. Ya Saya harus Allah. tetap cari gitu karena Iya. anjing gitu. Saya tetap harus bertahan demi anak saya harus bertahan demi melunasi hutang almarhum ayahnya, anak-anak saya gitu. Heeh. Nah, udah lama saya dapat setahun setengah, dan neneknya meninggal gitu kan. Mm-mm. Neneknya meninggal, terus saya pindah lagi. Nah, saya jaga nenek juga, jaga nenek di rumah itu. Tapi kan saya nggak tahu ya di rumah itu eh, kalau tinggal sama anaknya gitu. Ternyata saya tinggal sama anaknya, yang satu duda, yang satu bujang tuh, bujang nggak nikah gitu ya, Miss. Heeh. Tapi saya emang nggak ngurusin mereka gitu, saya fokus ke si nenek kayak gitu, cuma kan bersih-bersih seminggu sekali ya, masih wajar lah gitu ya, Miss, ya gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Tapi si anaknya yang bujang ini gitu, dia selalu melecehkan saya, Miss. Awalnya saya kasih peringatan, selalu menegur dia gitu, kayak dia meluk dari belakang, megangin mata kayak gitu, karena tahu saya seorang single parent gitu ya. Nah, itu udah sekali 2 kali gitu saya peringatkan terus. Saya belum lapor agent ya, Miss, ya gitu. Saya belum lapor agent, saya pikir saya masih bisa apa nanganin gitu kan, karena emang aja saya nggak pernah nengokin gitu kan, hanya kabar aja tidak pernah kayak gitu kan. Dari awal saya datang, saya digeret anjing atau apa dia nggak tahu gitu. Dan lantai itu, Miss, harus disikat, Miss, dari hitam itu jadi bersih lagi itu. Iya. Sungguh luar biasa lah ya. Boleh nggak saya ngomong sesuatu dulu, Ibu? Iya boleh, Miss. Oke. Uh, Ternyata di sekolah kan menjadi perawat tidak ada jaminan otakmu bisa dipakai dengan baik.
Iya, jadi Saya tidak paham dengan kita nggak bisa memahami. sebentar ya Bu ya, saya ngomong dulu aja ya. Jadi ternyata edukasi sampai ibunya banting tulang pegang tai, anaknya otaknya kayak tai. Ibunya banting tulang sampai hampir diperkaos sama majikan, tetap mempertahankan harga diri, hancur anaknya karo aturan. Katamu ya, cengok nih, ibumu mati-matian cari uang untuk membesarkanmu. Goblok nih, utak ora dipakai. Cengok, sekolahnya perawatan, gak apa utakmu we. Cengok boleh, tapi nggak kayak gini gara-gara laki-laki langsung otaknya koplok. Kamu itu dibesarkan dari tai, tapi nggak boleh otakmu ya tai. Ibumu pegangannya tai, ditaruh di tembok-tembok sama orang. Terus ibumu yang membersihkannya, tapi otakmu makan tai kamu itu. Ibumu itu bukan seorang manajer di Taiwan. Ibumu itu gereti anjir bulldog, cok. Terus kamu ngebosin laki-laki, beliin HP, cok, niku nyene. Utek iki lho, kopior, jembut dan niku ande anak kayak ngono. Anakku bialekne ndek sing kuwasa we. Seandainya itu adalah anak saya, lebih baik saya bilang sama Tuhan, ambil dah Tuhan. Daripada saya harus marah, maki-maki, menangisi anak kandung saya yang tergila-gila oleh laki-laki, sementara saya harus mempertahankan kehormatan saya. Saya hampir diperkaos oleh majikan. Saya tidak ceritakan ini pada kamu, ngoh cengol, tapi otakmu kopior. Kamu malah jadi wanita murahan. Hah? Kos-kosanmu ditatangi laki-laki yang nggak ada sopan santunnya. Belum dinikahin aja udah kayak gitu gatelnya kamu. Ya? Ibumu lagi berjuang buat kamu, buat masa depanmu. Cok, sadar cok. Ibumu bukan terlahir kaya, tapi dia menginginkan kamu kaya. Ibumu tidak terlahir bahagia, tapi dia kepingin kamu bahagia. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang pendidikan, tapi dia kepingin kamu kaya, kepingin kamu punya pendidikan, sampai tai pun jadi makanannya. Sekolah keperawatan, nggak ada jaminan otak bisa dipakai kamu. Saya tidak berbicara dengan anak yang baik-baik ya. Saya sedang berbicara dengan anak ibu ini, yang ibunya berjuang mati-matian. Anaknya disekolahkan jadi perawat. But, kayak soalnya but, koyo aneh wong sugih anake manajer. Gaya-gayaan. Gitu loh, mbokmu nangis di sini itu loh. Kadung ibumu nyedokno kamu jadi sak walang-walang hidupmu. Sok-sokan kaya, lupa kalau ibunya jadi pembantu. Bukan saya ingin merendahkan jadi pembantu, tapi sadar otak dipakai. Logika dipakai. Perawat loh bisa kena garangan, kan cemong. Oplak kok niku. Gengsi sok kaya. Sepeda motor dibelikan baru. Nggak tahu ibunya jadi babu. Ya, yang nangis ini ibunya. Anaknya pacaran kok di Indonesia beliin HP. Pacare. Direwangi utang sing bayar mboke. Mboke sing atas dasare babu. Kowe dadi perawat gajimu 4 juta. Lembure 5 juta. Sing bayar kos-kosane mae. Terus ngapain kamu hidup? Engko lek tak dongakne ben dijukuk mbek sing kuwasa engko biyangka engko ya. Kalau kamu yang diambil Tuhan mungkin lebih enak daripada ibumu yang diambil Tuhan. Adikmu mangan apa? Ibunya mati-matian mencari uang. Anaknya mati-matian bercinta. No, arek-arek Indonesia rungokno iki. Apa meneh makmu sing di luar negeri ojo koken gaya. Kowe lah sampai tak sepil diserang dari rumah sakitmu parah nih karo netizen gue. Kalau gak diajar sampai selebut ya, sauto-auto memblodor ya. Coba kalau kamu berani. Hah? Engko tak sepil raimu saiki engko
Dlodor-dlodor kamu ngono ndi. Oh, tak lek karo telek campur ya ya orang. Bukmu sampe muntah-muntah curhat sama Miss Yuni kok gak gila kan iku? Hah? Harusnya ibu itu bersama anak. Kecuali ibumu balelo, kecuali ibumu kentu-kentuan no kuwi. Buke kerja api-api, anaknya dadi jiaran. Mami sampe mari mangan aku, Mbak. Kamu sekali lagi memperlakukan ibumu kayak gitu, tak spill kamu. Golek TikTokmu. Gak tak serang sampai jeleput ndiasmu ya. Benci aku muak banget dengan anak-anak seperti ini. Paham ya, Bu ya? Iya, paham, Miss. Heeh, wes gak usah dipikir Ibu ya, saman bareng aku. Semangat, saman ya, ada apapun, wes boleh curhat di sini. Jangan ditahan sendiri ya, Bu ya. Iya, Mm-mm. iya, Miss. Sampai saya kemarin itu efek dari motif proposal itu kan emang saya kan telepon agentnya, agent pun Miss nggak datang, Miss gitu. Saya ngerasa sendirian di sini. Sekarang nggak jangan kirim uang Gimana? lagi ya, Bu ya. Jangan kirim uang lagi ya. Enggak, Heeh, enggak, Miss. heeh. Saya kemarin selesai operasi payudara, Miss. Astagfirullahaladzim. Mm-mm. Iya, Miss. Udah, sekarang kan kamu ada Miss Yuni nih sebagai temen ya. Heeh. Sama ada Miss Yuni. Walaupun Miss Yuni ngamuk-ngamuk tapi tetap cinta kamu kok. Banyak Miss, saya selalu lihat Miss, cuma saya mau telepon itu Takut viral. kemarin. Iya, Miss. Santai aja. Setidak-tidaknya, setidak-tidaknya bisa muntah, bisa puas, Susan. Kenapa? Iya, setidaknya saya bisa lega kayak gitu, Miss. Oke, ya wes. Setidaknya saya bisa lega gitu. Tarik nafas lagi. Selalu berdoa aja yang terbaik ya. Iya, Miss. Heeh, Iya, kita sakit pun di sini tetap kita harus kerja kok. heeh, heeh, heeh. Betul. Kita selesai operasi cuma 3 hari, kita harus dituntut kerja juga kok. Betul, betul, Kita di betul. sini kuat. Kita di sini kuat. Siap. Semangat ya, Cayo. Iya, Cayo. ini anak saya yang Betul, laki-laki yang terus betul, kuliah. betul, Saya sayang. harus kuat, saya harus sehat. Yep, setuju. Stop kirim uangnya ya sayangnya. Telepon Miss Yuni lagi nanti. Iya, iya, Miss. I love Jadi you. kalau sudah memutuskan ini, saya akan telepon di sini lagi ya. Siap sayang, siap. Miss Yuni selalu menunggumu. Iya, iya, Oke. iya, Miss. I Makasih love you. banyak ya, Miss. I love you. I love you too, Miss. Semangat. Buat Miss Yuni. Semangat sayang, semangat, semangat. Ya, terima kasih banyak ya, Miss ya. Iya Terima sayang. kasih. Iya sayang. Iya, Terima kasih. I love you. Miss. Perjuangan seorang ibu yang tidak dihargai oleh anak kandung sendiri. Bagaimana orang lain akan memandang terhormat seorang ibu jika seorang anak aja tidak bisa menghormatinya? Bagaimana seorang anak memperlakukan ibunya? Ibunya mati-matian. Jono waktu ke istirahat bel. Kan lek men wi. I know, I know. Jadi sangat-sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Saya tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Pada dasarnya adalah ibumu itu tidak kaya. Ibumu itu tidak bahagia. Karena itu dia mencari uang untuk kekayaan diberikan padamu untuk membahagiakan dirimu. Tetapi mohon pengertiannya juga, dia juga manusia biasa. Dia bisa mempertahankan harga dirinya, itu sungguh luar biasa. Betapa banyaknya ibu-ibu yang akhirnya bisa meninggalkan anak-anaknya demi laki-laki lain. Terluka kan tentunya. Jadi buat teman-teman, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ke depannya lebih tahu diri lagi ya. Buat anak-anak yang ada di Indonesia, Miss Yuni ingatkan sekali lagi, eh, hidup ini tidak seindah yang diceritakan oleh teman-temanmu bahwa hidup ini tidak mungkin sama dengan orang lain. Dan saya juga percaya bahwa kalian juga orang-orang hebat, anak-anak hebat demi anakku terus berjuang, Miss. Oke, siap. Alhamdulillah anakku baik, alhamdulillah alamin. Karena halo, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Miss, ya Allah, astagfirullahaladzim, kok ini nyampe ke Miss, ya Allah. Terima kasih banyak ya. Ini Miss ya. Iya. Ini temen, guys. Ini di atas temennya, Mbak Tati. Udah